saya nggak menduga nih bahwa sudah makin dekat Lebaran kok makin rame malah. Jadi terima kasih banyak atas animonya. Sama seperti di sesi sebelumnya, tujuan sharing ini murni adalah untuk berbagi semangat Agile HR. Jadi nggak akan ada pesan sponsor, nggak akan ada udang di balik batu, intinya memang kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan cara ini Indonesia bisa lebih maju. Nah, kalau kita lihat, sederhananya kita rangkum di slide ini, yaitu bisnis itu sudah agile, HR itu perlu untuk mengejar, dan agile HR itu akan membantu untuk make this happen. Untuk teman-teman yang minggu lalu itu nggak ikutan, bisa ke bit.ly/agile HR 01, rekaman sesi minggu lalu lengkap 1,5 jam ada di YouTube, jadi you can listen and you can learn on your own pace. Berikutnya, kalau minggu lalu itu kita bicara tentang pengantar Agile HR, maka hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana pendekatan Agile itu masuk ke dunia HR. Ini saya mohon untuk teman-teman yang udah jago-jago, mohon bersabar ya teman-teman ya, kita belajar sama-sama. Saya juga perlu untuk belajar dari teman-teman semua di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang, saya mau share 2 slide yang ada di sesi sebelumnya tentang Agile. Yang pertama adalah bahwa Agile sendiri itu sebetulnya sejarahnya sudah sangat panjang. Dari tahun 40-an itu pada saat Kanban di Toyota itu diintroduce, itu sebetulnya sudah mulai sebagai cikal bakal. Yang kedua adalah Peter Drucker tahun 50-an, dia membuat Management by Objective. Yang ketiga adalah OKR, Andy Grove, yang kita tahu adalah CEO dari Intel. Andy Grove ini single-handedly dia bisa membuat Silicon Valley yang merupakan sebuah dusun gitu ya, menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Dan ini kemudian dibawa sampai dengan hari ini, kalau teman-teman lihat di paling kanan, yang disebut dengan Agile HR Community sendiri itu baru di-establish tahun 2016, jadi kira-kira 4 tahun yang lalu. Nah, kemudian di slide ini teman-teman juga lihat bahwa inti dari Agile for HR itu, terutama untuk kita yang ada di bidang sumber daya manusia itu, kita perlu bergeser dari sebelah kiri yang full biru menjadi ke sebelah kanan yang berwarna. Ini memang agak sulit, gampang-gampang susah atau susah gampang, saya bilang susah-susah gampang, karena ini kita bicara mengenai alam pikir. Di dalam pendekatan kita itu biasanya secara HR itu top down, bagaimana strategi itu diturunkan sampai ke bawah, kemudian dimonitor, dilihat compliance-nya seperti apa. Pendekatan yang baru itu justru dibalik. Masalah itu kita lihat dulu dari source, kemudian tim lintas bidang itu akan jalan, dan fokusnya adalah kepada joy, bukan kepada harmoni. Ini butuh waktu, butuh adaptasi, karena itu saya akan ngajak teman-teman semua untuk nyemplung lebih dalam dulu, sebelum kita bicara Agile di HR, kita nyemplung lebih dalam dulu tentang Agile-nya sendiri. Ini ada quote dari Frank Zappa, mungkin teman-teman yang lebih kolonial tahu ya, ini adalah seorang pemusik yang sangat terkenal di zamannya. Sangat menarik bahwa dia bilang, pikiran itu seperti parasut. Nggak akan bekerja kalau tidak terbuka. Nah, malam ini saya juga mohon kesediaan kita semua di sini untuk bisa mengembangkan pikiran kita seperti parasut. Stay open-minded. Kalau misalnya teman-teman sudah punya alam pikir sebelumnya, itu ditahan dulu ya, sambil kita ngobrol nanti, baru kemudian kita bisa compare dan kontras. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam pendekatan Agile itu amat sangat, bukan cuma sangat ya, amat sangat butuh open-mindedness. Dan ini ditampilkan dengan hashtag ini, teman-teman semua, hey I could be wrong. Ini sangat menarik, karena untuk teman-teman yang nyemplung di dunia Agile, justru para pionirnya itu punya mindset seperti ini. Jadi mereka itu tidak dogmatis, mereka itu tidak menganggap Agile itu sebagai sebuah liturgi tertentu, tapi mereka sendiri itu terbuka dengan kemungkinan bahwa, hey, I could be wrong. Nah, jadi, teman-teman yang nanti itu, atau yang sekarang sedang menjalankan Agile di organisasi masing-masing, pendekatannya itu juga bisa seperti ini. Ini mungkin teman-teman saya minta tolong supaya di-mute all dulu ya, supaya bisa saling enjoy.
Nah, contoh Hey I Could Be Wrong ini saya share di dalam, ini ada 8 contoh nih. 8 contoh ini menunjukkan bahwa para pionir Agile sendiri itu selalu open-minded. Ini ada beberapa, contohnya Ron Jeffries dan Chad Hendrickson, mereka adalah founder dari Extreme Programming, mereka juga adalah pendiri dari Agile Manifesto. Di awal-awalnya mereka itu selalu meminta supaya di setiap sprint cycle itu dilakukan estimating. Tapi kemudian mereka ngelihat itu nggak praktis, susah melakukan estimating, jadi sekarang mereka itu malah bilang nggak usah. Ini kan aneh ya, kalau istilahnya dulunya itu dibilang harus A, sekarang harus non-A. Contoh lagi, Ken Rubin. Ken Rubin itu, dia bilang, kekeh banget bahwa dulu tuh dia bilang ini, Scrum Master itu, atau Agile Coach, nggak boleh jadi bagian dari tim. Dia harus jalan sendiri aja. Sekarang dia bilang, boleh sih kalau dia mau jadi bagian dari development team. Kemudian Mitch Lacey itu juga bilang gini, dulu dia itu menganggap sebagai satu agama lah, daily stand up itu harus kudu. Nah ternyata dengan dia lihat sekarang setelah 20 tahun, ada organisasi-organisasi yang mereka itu menjalankan Agile itu sudah sedemikian meresapnya, mereka nggak perlu lagi daily stand up, karena setiap menitnya mereka sudah melakukan itu. Bob Martin, itu tadinya itu sangat skeptis dengan salah satu pendekatan yang namanya pair programming. Dia skeptis banget, maka dia itu pergi ke Oregon untuk ketemu dengan Cat Beck untuk ngecek sendiri, jalan apa enggak. Ternyata jalan. Jadi dia berubah pikiran, yes, I will do this from now on. Jeff Sutherland, pada saat dia itu bikin Scrum, dia itu sangat kekeh bilang bahwa yang namanya product release itu hanya boleh dilakukan di setiap akhir dari Scrum Cycle. Tapi kemudian dia punya satu pengalaman, ada user itu minta hasilnya pas di tengah-tengah Scrum. Ya udah, kalau gitu produknya dilepas aja duluan. Di situ dia ngelihat dan akhirnya jadi prinsip baru decoupling release. Sekarang kita nggak perlu lagi untuk dipaksakan di setiap akhir sprint cycle itu harus ada produk. Kalau user minta duluan, itu boleh dikasih. Toh nanti user akan bisa segera kasih feedback. Contoh berikutnya lagi Ken Schwaber. Ken Schwaber itu dulu di awal dia bilang, di setiap daily scrum itu sebaiknya ada chairman lah, orang-orang yang ikutan. Sekarang dia bilang nggak usah, tim aja cukup. Kemudian Jean Tabaka, ini almarhumah ini baru aja meninggal. Dulu dia itu fokus kepada sprint planning dan sprint review sebagai 2 checkpoint. Ternyata dia lihat di beberapa organisasi itu kurang. Jadi dia bikin juga di tengah-tengah road mapping. Lalu contoh terakhir adalah Henrik Nieberg. Henrik Nieberg ini terkenal sekali karena dia di YouTube itu dia yang bikin video tentang Spotify culture. Dia juga bantuin Lego, dia juga bantuin Mojang. Ini anak-anak atau yang seneng nge-game pasti kenal lah Minecraft nih, gitu ya. Dia itu percaya banget bahwa dulu menurut dia satu Scrum Master itu hanya boleh untuk satu tim. Tapi sekarang dia bilang enggak, bisa juga kok satu Scrum Master itu bantu untuk sampai dengan 3 tim. Jadi teman-teman lihat di sini, pendekatan hey I could be wrong ini amat sangat penting pada saat kita mulai embrace Agile, sehingga kita tuh nggak kekeh, nggak kaku gitu ya. Karena justru, dan ini juga fundamental teman-teman semua, Agile sendiri itu sebetulnya adalah framework. Ini saya kasih beberapa contoh yang masuk ke dalam Agile framework itu yang di sebelah kiri. Ada yang namanya Extreme Programming, ada yang namanya Scrum, ada yang namanya Crystal, DSDM, Lean Software Development, ada juga yang namanya Unbranded Agile, itu adalah mix and match dari apa yang ada di atasnya. Ini yang disebut sebagai Agile, ada juga yang dianggap ya agak-agak Agile lah gitu ya. FDD di situ, Unified Process di situ, Open Unified Process di situ. Bedanya yang dianggap Agile itu adalah cirinya self-organizing team. Yang artinya nggak perlu ada atasan di situ. Setiap orang itu akan bekerja sebagai satu gugus tugas saling membantu. Nah, jadi kalau kita lihat dari Agile itu cirinya yang paling mendasar, yang paling fundamental adalah bahwa tim itu mengorganisir dirinya sendiri, mereka punya accountability, mereka share apa yang harus mereka lakukan tanpa mereka itu tergantung kepada seorang dirigen. Nah, dari macam-macam pendekatan Agile ini, yang paling tua dan yang paling gampang diadopsi di bisnis, yang maksud saya itu non-software development, adalah Scrum. Jadi sekarang, kalau teman-teman itu mendengar istilah Agile, itu biasanya yang diomongin, yang dibahas itu adalah Scrum. Dan untuk
konsumsi diskusi kita, saya juga akan pakai itu. Jadi moving forward, pada saat kita bicara Agile itu sebetulnya kita bicara tentang metodologi Scrum. Nah sekarang saya akan ajak teman-teman itu untuk melihat Scrum lebih dalam lagi gitu ya. Nah kalau kita lihat sederhananya Scrum itu ada 4 sequence. Yang pertama ada yang namanya product backlog. Product backlog ini kemudian diiris lebih tipis menjadi sprint backlog. Sprint backlog lah ini yang dilakukan planning setiap sprint cycle. Lalu teman-teman bisa lihat di sequence ketiganya ada yang disebut sprint. Sprint itu biasanya antara 1 sampai 4 minggu setiap cycle-nya dan ada kegiatan daily atau harian. Kadang-kadang kalau terutama saran saya nih dalam kondisi COVID kayak gini ya, ini kemarin juga ngobrol sama Mbak Indri dan tim gitu, nggak praktis kalau kita itu melakukan daily stand up, karena biasanya kita udah kebelebeken nih dengan macam-macam Zoom meeting, Microsoft Teams, Google Meet, dan sebagainya. Jadi untuk kepraktisan, daily-nya itu bisa kita bikin tiap 2 hari. Jadi katakanlah kalau sprint cycle-nya teman-teman itu mulai dari Senin, berakhir Jumat minggu depan, maka daily stand up-nya itu bisa hari Rabu, Jumat, Senin depannya, Rabu depannya lagi. Gitu ya. Lalu yang keempat adalah product release increment di sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebetulnya pendekatan Scrum ini sangat ringkas. Yang penting 4 step ini dijalankan. Nggak kaku sebetulnya. Dan kalau kita lihat lagi, Scrum ini adalah framework. Ini penting sekali untuk kita hayati, teman-teman, karena framework itu di situ saya tuliskan purposefully incomplete. Memang sengaja dibikin nggak lengkap. Beda dengan metodologi atau proses di sebelah kanan, yang semuanya itu dispesifikasikan dengan jelas. Nah, kalau teman-teman itu terbiasa dengan metodologi, agak kagok nih, kok Scrum cuma gini doang ya? Maka kecenderungan kita adalah membuat Scrum ini menjadi overly kompleks. Tapi malah jadi ribet kalau kita bikin overly kompleks, karena framework Scrum ini memang sengaja dibuat incomplete, supaya setiap tim itu ketemu sendiri cara yang paling pas untuk mereka, dan yang paling penting, setiap tim itu bisa owning the whole process. Jadi, istilahnya itu sampai menghayati, sampai diamalkan, tanpa harus tergantung, ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Wah, kalau kayak gini nih, nggak asik nih. Karena kadang-kadang ya, kalau kita lihat ada buku-buku Scrum yang juga kebangetan kalau menurut saya. Contohnya gini, ada yang bilang bahwa di dalam daily stand up, itu Scrum Master atau Agile Coach, itu harus urut. Nanyanya tuh mulai dari orang yang berdiri paling kiri, lalu kanannya lagi gitu. Itu kan nggak penting banget gitu ya. Kalau tadi aja para pionir Scrum itu aja, hey, I could be wrong, apalagi urusan yang begini. Jadi saran saya, teman-teman, mohon dengan sangat, Anda menjalankan Scrum itu, segala formalitas kayak gitu itu kalah penting dibanding esensi, yaitu you deliver every sprint cycle. Itu lebih penting lagi. Nah, lebih lanjut, di sini Mike Cohn itu bilang, Scrum itu memang sengaja nggak lengkap. Mike Cohn ini veteran Agile, dan dia itu juga punya website yang bagus kalau teman-teman mau belajar, namanya Mountain Goat Software website gitu ya. Dia bilang begini, Scrum itu memang mengambil posisi bahwa tim itu tahu persis yang paling baik bagaimana tim itu harus bekerja. Karena itu Scrum itu memberikan fleksibilitas yang luas supaya tim member itu bisa pilih apa yang perlu ditambah, sehingga framework itu bisa cocok dan akhirnya bisa jadi metodologi untuk tim tersebut. Jadi artinya teman-teman nggak usah stres kalau misalnya teman-teman di perusahaan A, kemudian punya kolega di perusahaan B, sama-sama jalanin Agile, kok beda ya? Di tempat gue kok begini? Asik-asik aja, karena memang framework Scrum itu didesain supaya bisa dilengkapi sendiri oleh setiap gugus kerja. So it's totally okay. Tapi yang jelas, ada hal-hal, dan ini penting nih, ini dari Edison aja nih, 100 tahun lalu dia udah bilang, nggak ada aturan. Kenapa? Kita berusaha untuk accomplish something. Kebanyakan aturan malah nggak nyampe nanti. Jadi, prinsip di balik Scrum itu sebetulnya seperti ini. Bagaimana kita itu bisa fokus pada kolaborasi, bagaimana kita bisa fokus pada inovasi, bagaimana kita bisa fokus pada delivery. 3 inilah yang membuat framework tadi itu sebetulnya sudah sangat memadai.
Contoh ya, kalau di dalam Scrum Framework itu kan dikasih tahu gini, pokoknya harus deliver best result. Tapi caranya gimana? Terserah. Pokoknya ada produk backlog. Itu produk backlog datang dari mana? Datang dari langit. Ya udah, ikutin aja gitu loh. Jadi nggak usah pakai di logik-logikin terlalu dalam juga. Nah, ini saya share kungfu 3 jurus nih buat teman-teman semua. Supaya jadi jawara, jadi pendekar semua nih. Jurusnya simple banget. Cuman 3. Tapi saya mohon yang 3 ini jangan didiskon lagi ya. Jangan dibikin cuma 2 gitu. Karena 3 jurus ini dari pengalaman adalah yang paling esensial. Paling kurang Anda lakukan 3 jurus ini. Nah kalau udah lebih jago, tambah-tambahin yang lain boleh. Tapi jangan coba-coba ngurangin sebelum jadi pendekar gitu ya. Yang pertama, setiap awal sprint, itu tim menentukan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, setiap sprint itu maksimal 1 bulan. Kalau di dalam guidebook itu dibilang seminggu, itu nggak kaku. Apalagi kalau kita bicara HR. Karena ini seperti Mas Budi juga ngomong japri ke saya sebelumnya, pergerakan di HR itu kan nggak secepat di product development sebetulnya. Jadi kita juga nggak harus kekeh gitu ya, seminggu sekali melakukan. 2 minggu sekali itu memadai, 3 minggu juga boleh, tapi jangan lebih dari sebulan. Namanya udah bukan sprint lagi, kalau gitu namanya maraton tuh, gitu kan ya. Nah, yang ketiga, di setiap akhir sprint itu harus tuntas. Harus ada produk nih. Jadi 3 jurus ini bisa menjadi panduan kita untuk eksekusi di lapangan, sementara nanti yang lain-lain, variasinya, kombinasinya, itu Anda masing-masing akan ketemu sendiri. Nah, prinsip 3 jurus ini betul-betul yang praktis dan seperlunya aja. Contoh praktis nih, kita bicara planning meeting gitu ya. Planning meeting itu nggak harus berarti planning meetingnya itu megah. Wah, saya itu harus nyiapin yang namanya Gantt chart lah, saya harus nyiapin dependency chart. Enggak. Kalau kita itu udah kerjanya cepat, setengah menit juga cukup. Yang penting, yang paling pokok di dalam planning meeting contohnya adalah kita tuh mau ngapain di dalam sprint cycle ini. Sehingga semua itu searah dan setujuan pada saat kita bekerja. Dan yang kedua, yang penting itu selalu praktis. Jangan mencoba bikin daftar. Oh, a good Scrum rules tuh ini gitu. Ini Mike Cohn aja dia bilang, saya sampai hari ini nggak mau tuh nulis kayak gitu. Dan saran dia, kalau ada yang bikin list kayak gitu, buang aja deh. Itu bakal bikin ribet soalnya. Oke. Nah sekarang saya mau bicara mengenai HR Goes Agile. Ini ada catatannya nih teman-teman nih. Harvard Business Review itu bilang, progress report di lapangan yang mereka temukan, HR itu goes agile light, ada embel-embelnya tuh. Sama kayak bir bintang zero gitu ya. Itu disebut bir? Enggak juga. Rasanya bir nggak? Ya juga sih. Kira-kira kayak gitu deh. Dan ini sangat interesting bahwa di industri sekarang, most HR, nggak semua ya, nanti akan saya share beberapa yang udah advance banget, most HR itu mulainya itu adalah dengan agile light. Maksudnya agile light itu kayak gimana sih? Ini dia nih. Mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar tanpa mengadopsi tool dan protokol dari tech world. Misalnya apa? Oke deh, ada yang namanya Scrum Master, ada yang namanya development team gitu ya. Tanpa necessarily pakai semua tool yang digunakan di dunia digital atau software development. Jadi, yang dilihat dari researcher Harvard Business Review ini adalah mereka pakai tools dan practices-nya, tapi deployment-nya belum tentu dengan pendekatan agile. Ini saya kasih contoh gini deh. It's a good start kalau menurut saya. Mirip seperti kita itu pakai kostum penari Bali, kita bicara tentang tari Bali, nah tinggal gimana kita belajar narinya beneran, dan bagaimana kita bisa menghayati tarian tersebut. Jadi di sini kalau menurut saya, Agile Light itu justru a very good start, karena kita sudah mulai untuk masuk, embrace bagaimana Agile ini dilakukan. Di beberapa halaman berikutnya saya akan kasih contoh-contoh Agile Light ini seperti apa gitu ya. Karena pasti teman-teman juga pengen tahu gimana sih saya bisa mengadopsi Agile secara HR. Nah, ini contohnya. Performance evaluation misalnya gitu ya. Ini yang terjadi di lapangan adalah kalau dulunya itu performance assessment itu tahunan,
Sekarang dilakukan lebih sering. Yang umum adalah dilakukan project demi project. Lalu yang kedua, feedback. Sekarang lebih mulai umum ongoing feedback atau continuous feedback. Kemudian yang ketiga, contohnya juga di lapangan adalah untuk fungsi-fungsi yang berbeda di organisasi, siklus performance-nya juga beda-beda. Lalu berikutnya juga yang kita lihat yang sudah mulai happening gitu ya, performance review proses itu disederhanakan, nggak ribet lagi. Kemudian yang juga terlihat adalah diskusi development itu dipisah dengan evaluasi. Karena sekarang itu kebutuhan agile itu lebih butuh supaya development-nya itu diperkuat ketimbang evaluasinya. Dan yang terakhir adalah talent calibration itu yang ini sering sekali dilakukan terutama untuk di perusahaan yang sudah besar. Ini di beberapa tempat sekarang sudah mulai dieliminir. Ini terjadi kenapa? Karena di dalam pendekatan agile itu teman-teman juga tahu bahwa struktur organisasi kan makin gepeng ya, lebih flat gitu loh. Sehingga kita bicara yang namanya succession planning, kemudian kenaikan pangkat, itu juga menjadi different discussion sama sekali. Mungkin sekarang yang namanya jenjang karir juga nggak sebanyak seperti yang ada dulu. Ini adalah contoh-contoh yang ada di performance evaluation. Berikutnya adalah di coaching. Di sini lebih banyak sekarang perusahaan itu invest bagaimana supaya di dalam perusahaan itu sendiri kemampuan manajer untuk melakukan coaching itu lebih tajam. Dan di dalam konteks ini biasanya itu juga perusahaan mulai invest full-time professional coach, pihak ketiga dari luar, itu untuk membantu para manajer untuk bisa memberikan feedback ke karyawan-karyawan. Jadi ini good news untuk kita-kita di sini yang udah belajar di Vanaya untuk coaching nih. Opsi pekerjaan jadi makin banyak nih kalau misalnya kita ingin melihat post current organization gitu ya. Tim, gue nggak boleh sponsor ya sebetulnya. Tim, untuk tim sekarang yang namanya feedback itu juga lebih multi-directional. Ini juga karena gini, kita lihat bahwa kenyataannya milenial itu nggak happy kalau dia hanya direview oleh atasan. Dia juga pengen nge-review atasannya. Jadi dengan bentuk tim yang agile ini sebetulnya mempermudah karena review 360 itu juga lebih gampang. Dan di sini yang menarik juga, manajer itu mulai cari input dari pihak-pihak lain untuk membuat identifikasi itu di depan. Jadi artinya proactively looking for input, ketimbang kalau sudah kejadian di belakang, kemudian baru damage control. Kemudian yang ketiga, yang saya sebutkan tadi adalah feedback ke atas itu juga lebih sering sekarang, dan dibantu dengan aplikasi. Sekarang banyak banget nih aplikasi-aplikasi, baik dari perusahaan-perusahaan yang sudah established, maupun startup companies, untuk membantu instant feedback nih. Dan yang terakhir adalah, di beberapa perusahaan, di tempat frontline itu sudah diberikan wewenang untuk mereka ambil keputusan untuk beroperasi secara independen. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa some of the elements of agile itu sudah mulai masuk di tempat kerja. Berikutnya adalah compensation. Compensation itu yang pertama adalah karena yang namanya sprint cycle itu lebih sering, kita bicara antara 1 sampai 4 minggu setiap cycle-nya, artinya yang bisa di-deliver tim member itu kan juga lebih kelihatan, lebih cepat. Maka beberapa perusahaan itu memberlakukan spot bonus. Pada saat mereka lihat ada kontribusi, di saat itu juga karyawan diberikan bonus. Lalu, yang kedua adalah yang namanya pay raise. Annual pay raise itu mulai dihilangkan di beberapa tempat, tapi sebagai gantinya adalah adjustment dari job-nya, adjustment dari role-nya itu dilakukan lebih sering. Jadi yang di sini adalah kalau yang biasa kita pakai itu istilahnya apa ya? Job enrichment gitu kan ya, atau job expansion. Di sini itu menjadi lebih umum sekarang. Dan yang menarik yang ketiga, teman-teman, adalah bahwa macam-macam bonus itu sekarang dibikin lump sum aja, masuk ke base pay. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal di compensation yang sudah mulai istilahnya tuh agile light tadi. Kenapa saya bilang agile light? Karena kalau kita bicara agile extreme, performance base pay-nya kan juga ekstrim tuh. Itu kita bisa setiap cycle jadinya. Tapi kan jadi susah banget tuh pengelolaannya kalau seperti itu. Nah, di dalam rekrutmen, satu tema tunggal nih saat ini dari on the field adalah
bagaimana tim lintas bidang itu digunakan untuk hiring rekrutmennya. Jadi bukan hanya dari sisi recruitment officer, tapi juga a panel of cross-functional team yang melakukan proses rekrutmennya. Di beberapa tempat sebetulnya harus seperti ini udah biasa banget gitu ya. Tapi untuk tempat-tempat yang HR masih klasikal, ini menjadi sebuah terobosan. Dan tentang learning, teman-teman, sekarang itu mulai banyak online learning modul yang bisa diakses on demand. Jadi, tidak hanya kita itu on demand nonton TV, Netflix misalnya, tapi learning pun sekarang karyawan itu sudah on demand. Karena istilahnya itu sekarang yang sering terjadi adalah orang tuh belajar itu ukurannya bite size gitu ya, dikit-dikit lah. Bisa dikunyah segini belajar, ntar cari waktu lagi, kunyah lagi, belajar lagi. Dan yang menarik adalah juga menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Seperti saya share di sesi sebelumnya, sebetulnya Artificial Intelligence ini bukan sesuatu yang gimana banget gitu ya, karena sebetulnya sehari-hari kita itu sudah ketanggor dengan Artificial Intelligence. Ya contohnya tadi, kalau kita itu pakai Spotify, atau kita pakai Apple Music, atau kita pakai Netflix, itu kan kita dipilihin sebetulnya. Karena kamu nonton ini, maka muncul list macam-macam. Karena kamu senang ini, muncul lagi list lain-lain. Dan yang menarik dengan Artificial Intelligence ini adalah semakin banyak orang yang pakai, semakin banyak yang sering pakai, akan semakin tajam dia bisa paham behavior dari kita. Nah, berikutnya yang saya juga mau share adalah nggak semua HR loh goes agile light. Jadi banyak juga perusahaan yang HR-nya itu full blown, betul-betul agile-nya itu full. Di halaman ini saya kasih list beberapa perusahaan yang nanti teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Dan yang menarik juga kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang HR yang full blown itu, di sebelah kanan atas tuh ada yang namanya SD Learning Consortium. Ini adalah sebuah konsorsium yang mengaplikasikan praktek-praktek agile yang paling mutakhir. Nah, dari pendekatan ini, mereka itu kemudian bisa memetakan evolusi HR yang full agile itu seperti apa. Jadi mapping yang mereka lakukan, teman-teman, itu evolusi maturity HR-nya itu ada tiga tahap gitu ya. Yang pertama, people management itu sebagai executioner atau sebagai eksekutor. Yang kedua, pada saat people management itu menjadi moderator. Dan yang ketiga, pada saat people management itu menjadi business partner. Yang interesting, kalau kita lihat, pengertian business partnernya ini betul-betul untuk business partner, keluar. Jadi kata kuncinya, teman-teman, sebagai executioner, people management ini bekerjanya itu untuk direksi nih. Bagaimana supaya apa yang diharapkan direksi itu bisa dideliver. Ini klasikal deh, mirip seperti kebanyakan HR yang ada sekarang. Yang kedua, people management as moderator, ini dari surveinya SDLC untuk para membernya, ini yang mayoritas tuh sekarang ada di sini. Dalam hal ini, HR-nya sudah bekerja untuk internal customers, yaitu manajemen dan staff. Yang ketiga, pada saat people management sebagai business partner, itu adalah mereka sudah bekerja untuk external customers. Bagaimana caranya supaya seamless antara perusahaan tersebut dengan pihak luar. Bentuk yang ketiga ini masih ongoing. Dan secara tabel gitu ya, saya share di sini 3 halaman berikutnya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih detail gitu ya. What I want to share with you adalah bahwa sejauh ini evolusi tersebut sudah ditabulasikan dengan 24 kalau nggak salah nature atau dimension. Contoh misalnya, hakikat manajemen yang nomor 1 ya, kalau sebagai executioner itu birokrasi. Kalau sebagai moderator itu meritokrasi. Banyak kan sekarang itu merit base yang sudah terjadi di organisasi. Kalau sebagai business partner, itu sudah agile management. Kemudian yang kedua, nama fungsinya, kalau sebagai executioner, biasanya namanya itu HR. Sebagai moderator, seringnya disebut apa? HR atau talent management. Kalau sebagai business partner, kadang disebut talent, kadang disebut people, kadang disebut talent and experience. Orientasinya, kontrol, proses, growth mindset, dan seterusnya. Saya nggak akan detail di sini ya,
Saya akan tunjukin halaman 1 di sini. Lalu kemudian di halaman 2, ini juga menarik nih. Kalau kita lihat ya, contohnya nomor 10, fokus. Kalau sebagai executioner, fokusnya tuh head count. Body count aja gitu ya. Yang kedua, sebagai moderator mulai fokus ke individu. Yang ketiga, sebagai business partner, individu dan tim. Kemudian yang interesting juga nih, pasti kita ngeh banget ya, value add. Kalau saya sebagai executioner, saya di value add kalau apa? Bisa cost cutting. Gimana caranya ngirit aja pokoknya. Kemudian, kalau saya sebagai moderator, gimana caranya tuh employee engagement tuh bisa keren, staff tuh termotivasi. Sebagai business partner, value add-nya HR justru bagaimana customer itu mendapatkan value dari bisnis. So, we see di sini, yang saya maksud agile light di depan tadi adalah manakala kita itu bergerak HR-nya either sebagai executioner atau moderator. Tapi kita sebagai HR akan go full agile kalau kita itu sudah bergerak sampai ke paling kanan. Dan di halaman berikutnya, ini teman-teman juga bisa lihat beberapa hal yang lain. Di situ kita bisa lihat contohnya nomor 23 ya, nature of feedback. Kalau sebagai executioner, yang namanya feedback itu formal prosesnya. Kalau sebagai moderator, feedback itu ada formal dan informal. Kalau sebagai business partner, bentuk feedback-nya itu sudah informal. Dan yang menarik, yang paling akhir, nomor 24, teman-teman semua, ini yang saya bilang tadi, statusnya gimana. Sebagai executioner itu, biasanya itu agak tersembunyi perannya. Kalau sebagai moderator itu, inilah yang sering kita lihat, terutama karena pendekatan Dave Ulrich, itu kita ada di sini sekarang. Sedangkan yang paling kanan itu semakin penting, tapi modelnya itu belum mapan. Memang kalau kita lihat sesudah Ulrich, belum ada lagi model HR yang, atau framework HR yang, yang relevan dengan kebutuhan sekarang. So, kalau ada dari kita yang tertarik untuk namain body of knowledge ini, akan jadi kontribusi untuk dunia nih. Mudah-mudahan dari kita ada yang bisa muncul seperti ini. Nah, teman-teman semua, untuk sharing hari ini akan saya cukupkan di sini. Sekarang kita bisa mulai question and answer. Saya balik lagi ke Mbak Meti, silakan. Ya, saya lagi nggak bisa pasangin Slido, tapi bisa bacain. Oke. Boleh. Mau saya share di screen? Boleh? Oh iya, silakan Mbak Sandra. Sambil nunggu yang di-share, saya bacakan sebentar. Oke. Terkait framework Agile ini, apakah itu berarti berarti salah satu prinsip yang dianut adalah progress over perfection? Tunggu, saya bertapa dulu jawabnya nih. Progress over perfection, yes. Kalau untuk teman-teman yang perfeksionis, itu biasanya akan sakit kepala pertama kali masuk ke Agile. Kenapa demikian? Karena kita dilatih untuk deliver on a periodic basis. Ini saya ingat ya, waktu saya dulu kuliah MBA, kan sebelumnya saya engineer. Waduh, itu babak belur rasanya. Karena yang namanya bikin report, kasih delivery segala macam itu dikejar-kejar waktu, sementara menurut saya belum sempurna. Nah, ini benar banget komen ini, teman-teman. Progress is more important daripada perfection, karena ini incremental feedback. Kadang-kadang gini, yang saya contohin tadi gitu ya, kalau user sudah minta produk, padahal produknya belum jadi, itu kan kita sebetulnya kebat-kebit nih. Ada beberapa contoh kayak gitu. Produknya belum jadi, usernya udah minta, terus kan kita bilang, tunggu dulu nih, belum kelar nih. Usernya bilang, gue butuh. Terus kita bilang aja lagi, tapi ini masih benar-benar kasar loh, nggak apa-apa. User coba, dan yang terjadi apa? Di mata kita, produk kita kan belum jadi-jadi banget. Tapi di mata user, gile bro, keren banget, ini yang gue butuh. Terus kita tanya dong ke dia, ribet nggak? Iya sih ribet banget, tapi gue butuh yang kayak begini. Itu kan udah bantu ya, teman-teman, bahwa sebetulnya progres itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan, karena inilah yang saya sebut tadi, value adding-nya justru di situ. Inilah justru sebetulnya yang membuat relevansi dari tim Agile ini untuk customer kita itu langsung kena. Jadi, jangan ragu-ragu, segeralah lepaskan dulu alam pikir perfection tadi, yang penting kita itu jalan. Thank you banget.
Oke. Terus udah bisa lihat Ya, slide udah bisa. Udah bisa. Bisa langsung baca yang di paling atas, Coach. Oke. Ini Om Gandung Telkom ya? Pertanyaannya berat, oi. Ini dari Bagaimana? Sebenarnya. Ya, bagaimana impact dari embracing Agile HR terhadap operating versi ULRI? Oke. Gini. Model ULRI itu sudah pasti kedodoran. Tapi apakah kita harus meninggalkan model ULRI? Saya bilang enggak. Karena model ULRI itu masih relevan. Saya kasih contoh ya di bidang lain ya. Yang namanya fisika. Kita tahu bahwa tahun abad lalu deh, itu ada dua perkembangan sangat penting di dalam fisika, yaitu yang namanya fisika relativitas untuk barang-barang yang super cepat, dan fisika kuantum untuk barang-barang yang super kecil. Tapi kenyataannya kita sampai sekarang di SMP, SMA, kuliah, yang diajarin apa? Fisika Newtonian yang udah 400 tahun lalu. Artinya meskipun udah kedodoran, tapi dalam banyak hal itu masih praktis. Saya ngelihat ULRI juga gitu. Operating model ULRI itu sebetulnya fondasi dari modern HR management. Kita nggak punya model lain selain ULRI sejauh ini, jadi jangan ditinggal. Be very wise, kita pakai dulu pendekatan ULRI tersebut sambil kita mulai icip-icip nih. Rina Hellstrom dari Agile HR Community juga sarannya gitu kok. Jangan buru-buru kita terjun bebas untuk masuk ke full Agile, itu mirip kayak kita tuh bungee jumping tapi ketinggalan talinya, bahaya banget kan? Gitu. So jawabannya di sini adalah kita nggak apa-apa tetap embrace Agile embrace ULRI sambil kita belajar pelan-pelan. Nanti minggu depan kita akan belajar juga caranya gimana tuh untuk lebih detailnya. Oke, apa lagi ya? Ini permintaannya Pak Sultan Alia, gue lewatin dulu ya. Ini nih, dengan makin agile-nya HR, pola karir individu baiknya makin spesialis atau generalis atau multi talent. Thank you. Nah gini, saya sering kasih contoh yang agile itu, industri yang kita itu sudah sangat familiar, tapi HR tuh nggak nyentuh ke situ, yaitu movie industry. Kalau teman-teman lihat ya, sebetulnya kita itu kan punya pendekatan yang klasikal itu kan piramid ya, hierarkis. Ini yang awalnya itu di awal revolusi industri, manufacturing, kemudian industri-industri large scale, itu semua hierarkis. Lalu pendekatan agile itu adalah yang lingkaran nih bentuknya nih. Self-organized team, kita itu saling bantu, dan sebagainya. Ada loh yang lebih advance lagi daripada agile, yang namanya titik-titik tuh. Titik-titik itu artinya orang-orangnya itu bertanggung jawab terhadap performance mereka sendiri, mereka bertanggung jawab dengan development mereka sendiri. Contoh ya, kalau di industri film, kalau saya adalah seorang animator, begitu filmnya bubar, saya langsung cari kerjaan lain, animator di film lain. Atau lebih ekstrim lagi, saya tukang warna, colorist, kan ada tuh, yang kerjanya ngewarnain aja. Itu maka saya akan cari lagi nih, pekerjaan lain di film lain sebagai colorist. Tapi yang diadarin kalau teman-teman lihat industri film itu, yang ikutan tuh ribuan loh. Kalau nggak percaya, nonton aja misalnya Marvel Avenger atau apa gitu ya. Kita lihat aja di kredit title di belakang kan ribuan tuh nama orang dengan tim yang begitu banyaknya. Sehingga kalau ditanya individu itu sebaiknya spesialis atau generalis, ini sebetulnya gini. Kita perlu punya satu anchor skill, itu harus. Jadi kita harus punya satu yang dalam dulu nih. Kalau kita sudah punya satu yang dalam, maka kita akan mudah untuk jalan-jalan ke tempat lain. Saya kasih contoh ekstrim ya, salah satu guru saya, Sardono Wekusumo, dia itu koreografer, penari, dalam banget keahliannya di situ, tapi dia berkiprah di seluruh dunia itu sebagai apa? Environmentalist juga, kemudian sebagai promotor juga, terakhir dia sebagai pelukis, dan lukisannya itu laku 500 juta lebih. Itu kan mind blowing ya, tapi terjadi karena dia itu mendalami satu skill set, kemudian dengan itu, experience dan exposure-nya itu memungkinkan untuk dia pindah-pindah ke skill yang lain. Maka saran saya adalah, let's focus on one particular skill yang Anda jago banget, kemudian nanti Anda bisa kembangkan kemampuan untuk generalisnya.
Karena kalau di agile itu, teman-teman, kalau kita nggak punya skill yang dalam, mampus. Karena di dalam tim lintas bidang ini, sangat dibutuhkan kemampuan detail. Karena Anda masing-masing itu kan kontribut. Dan kontribut itu harus detail. Ini juga salah satu pain yang sering saya temui dari teman-teman yang, terutama nih, yang level-level GM, VP, direksi yang nyemplung agile. Buset, kita mesti kerja sendiri lagi ya sekarang. Exactly, my friend. There is no shortcut. In a way nyebelin, apalagi kalau kita itu sudah terbiasa dengan managing, tapi in other way itu menyenangkan banget. Karena Anda yang sekarang itu skopnya udah di atas sebagai dewa, itu bisa hands-on terhadap sesuatu yang beda. Ini mudah-mudahan jawabannya agak panjang dengan pertanyaan yang pendek ini, mudah-mudahan bantu ya. Oke. Agile apa tidak benturan dengan ISO yang selalu paper-based atau written evidence? Oke, balik lagi ya. Kita pisahkan dulu, ada yang namanya business as usual, yang ini tugasnya dioptimalkan, ada yang agile, yang sifatnya memang untuk embracing the unknown, yang sifatnya itu untuk masuk ke sesuatu yang sama sekali baru. ISO itu tempatnya adalah untuk optimasi. Artinya proses-proses yang memang dari waktu ke waktu itu kita optimalkan, dan biasanya pendekatannya di sini pakai apa? Six Sigma, gitu ya. Itu dunianya sendiri. Beda dengan agile. Karena kalau teman-teman lihat, suatu ketika nanti yang sudah agile ini, kalau dia sudah optimal, dia akan masuk juga ke proses di sini. Jadi itulah tadi saran saya, kita pisahin dulu, mana yang optimal, itu yang kita jaga ISO-nya, sementara yang new way of doing things, itu nanti kalau sudah optimal, dia juga akan bisa di-ISO-kan. Gitu. Dengan kondisi saat ini, semua aktivitas dikaitkan dengan digital. Apakah ini termasuk profesi atau skop bisnis yang digital yang bertahan ke depannya? Oke. Gini. Thank you. First thing first, agile ini adalah alam pikir. Nah, kalau ini alam pikir sudah dipahami, teman-teman yang terhormat, kita bisa balik lagi ke profesi kita. Saya bisa jadi seorang HR, misalnya recruiter, dengan alam pikir agile. Itu tentu saya akan melihatnya beda dengan recruiter eksekusi yang tidak melihat dari sudut pandang agile. Jadi first thing first adalah ini adalah alam pikir, kemudian alam pikir ini itu perlu kita hayati dulu. Tadi di depan saya kasih tahu kan, jurus silatnya cuma 3 kok. Di depan, di tengah, sama di akhir, di setiap sprint itu. Kita jalanin dulu aja, mudah-mudahan nanti jawabannya makin jelas ya. Karena gini loh, ada satu hal juga yang menarik, ada, saya tadi nggak nunjukin di slide ya, tapi ada satu website yang membantu kita untuk melakukan, ini minggu depan deh saya share ya, melakukan komparasi, setelah 6 bulan saya implementasi Agile, setelah 24 bulan saya implementasi Agile, itu gimana? Yang menarik teman-teman, di dalam self-assessment ini banyak organisasi yang hasilnya lebih jelek setelah 24 bulan. Ini kan kelihatannya aneh ya. Kenapa di bulan ke-6 mereka assess dirinya sendiri itu lebih keren dibandingkan bulan ke-24. Tapi kalau kita jadi orang luar, kita lihat perusahaan ini, kita lihat dalam durasi bulan ke-6 ke-24, perusahaan itu tambah keren. Nah, ini yang menarik adalah karena ternyata semakin saya paham tentang Agile, saya jadi makin ngerti bahwa gue tuh nggak tahu banyak. Jadi pada saat saya itu di bulan ke-6, saya kan baru mulai tuh. Saya akan merasa bahwa, oh gue udah jago banget nih, gue tahu banget nih. Jadi self-assess terhadap diri sendiri bagus. Tapi begitu bulan ke-24, oh ternyata saya tuh masih nggak tahu banyak ya. Maka self-assess terhadap diri sendiri juga berkurang. Ini mudah-mudahan jawab ya bahwa yang penting itu mindset dulu, kita jalanin. Pertama-tama kita mungkin merasa jago banget nih. Ibaratnya ya, kalau itu kan ada joke-nya ya, kalau kita punya palu, semua di sekeliling kita mau dipalu aja gitu, seolah-olah semuanya paku gitu. Begitu kita makin jago, kita makin tahu bahwa we don't know that we don't know, maka kita akan makin humble, dan justru kita akan mulai ngeliat, oh jadi gini toh, oh jadi gini toh. Maka yang paling penting di dalam mindset tadi, adalah yang saya share di depan banget tadi tuh, hashtag-nya tuh, gitu kan, I could be wrong. Gue bisa salah. Dan ini jadi nyambung juga nih ke pertanyaan berikutnya dari Om Diski gitu ya.
Apakah dimungkinkan kita implementasi Agile for HR dengan konsep hybrid, yaitu old way dengan new way? Absolutely. Inilah tadi kita kompartemen pendekatannya. Yang business as usual, itu kita jaga. Itu top down. Lalu, yang baru kita lakukan bottom up. That's one approach. Another approach adalah justru ini yang sebetulnya diomongin Mas Budi nih minggu lalu ya. Ada strategic direction yang top down, itu jadi boundary apa yang dilakukan di lapangan. Sehingga yang kita lakukan di lapangan itu tidak pernah lari dari pendekatan atasnya. Contoh nih, ini diskusi sama Mbak Indri kemarin lah misalnya gitu ya. Kalau organisasi itu ingin mengimplement yang namanya culture of wellness sebagai payung, ya agile yang di bawah nggak bisa lari dari situ. Jadi top down-nya, Om Diski, ini bisa jadi boundary kita. Sama istilahnya, kalau saya ambil contoh tuh kayak main badminton ya. Main badminton itu kan cuma bisa, atau main tenis, di dalam arenanya aja, di dalam garis. Di luar garis ya nggak aci gitu. Nah ini juga sama, top down-nya adalah boundary arenanya tuh. Sementara, untuk permainannya sendiri, bottom up-nya, agile-nya kita ada di dalam kreativitasnya gitu. Now, apalagi nih? Disebutkan rekrutmen bisa diambil oleh masing-masing divisi user. Apakah ada kemungkinan dalam agile peran rekrutmen tergantikan? Boro-boro peran rekrutmen, peran HR aja bisa hilang kok. Kalau kita ngomong gitu ya, ekstrimnya ya. Jadi anything can happen, tapi yang jelas adalah bahwa kita perlu untuk bisa lihat dulu yang dibutuhkan apa. Jadi gini, jangan concern dulu dengan peran. Kita tanya dulu, ini kerjaannya apa sih sebetulnya? Karena kita ngomong rekrutmen lah misalnya gitu ya, di satu organisasi aja, rekrutmennya bisa beda-beda kok. Contoh misalnya kalau saya itu di digital team, mungkin yang saya hadapi masalah rekrutmennya adalah talentnya nggak banyak, yang ada itu mahal. Kalau gue hire, nggak masuk aja ke dalam hitungan ini saya, pay grade saya. Gue mesti ngapain? Atau di divisi lain lagi, misalnya di sales adalah, gila ya, tiap tahun turnover-nya itu 30%. Gua harus aja nyari 100 orang sales, 30 keluar. Gua harus cari lagi yang 30 dan itu untuk bikin mereka jadi jago itu setahun. Pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting teman-teman ketimbang apakah peran rekrutmen itu bisa tergantikan atau tidak. Karena kalau kita bicara HR agile, maka we will deliver solution to the client. Ini harusnya gimana? Bukan bertanya peran gue masih relevan apa enggak. Disitulah mindset-nya justru yang perlu untuk kita kita cultivate nih gitu ya. Tunggu, sekarang dari yang grup chat deh. Saya tanyain ya. Saya bacain ya. Oke. Ini. Menyimak hashtag I could be wrong, kemudian transformasi old way ke new way, lanjut dengan maturity leveling agile HR. Apakah bisa disimpulkan keywordnya adalah totally open mindset? Yes, betul Pak Budi Santoso, benar banget nih. Dan ini yang susah, terutama yang susah untuk kita-kita yang sudah asam garam. Kalau kita-kita yang udah 15 plus tahun di industri, itu biasanya kita ngerasa kita tuh udah ngerti. Yang bikin kita nggak bisa open minded, teman-teman, unfortunately adalah kalau kita ngerasa kita udah ngerti. Ini bahaya banget, karena justru sebetulnya kontribusi kita adalah dengan pemahaman kita itu, kita bisa ngelihat lagi sebetulnya apa yang belum dipikirin ya. Jadi, totally open mindset ini, teman-teman, ini juga seringkali dikaitkan dengan apakah saya punya fixed mindset, ataukah saya punya growth mindset. Sebetulnya yang kita hadapin sama, tapi cara berpikirnya bisa beda loh. Contoh gini ya, kalau misalnya saya itu fixed mindset, waduh nih masalah udah nggak bisa gue apa-apain deh, nyerah aja. Gitu. Tapi kalau misalnya growth mindset, tunggu. Ini gue mesti sabar aja nih. Gimana caranya ya supaya ini bisa saya cari solusinya kayak gimana gitu. Oke. Tunggu. Nah gini, ada pertanyaan, thank you nih. Apakah metode Agile HR ini sudah disosialisasikan menyeluruh kepada para HR profesional di perusahaan skala besar, menengah, kecil? Apakah impact-nya kalau tidak menggunakan Agile? Oke, pertanyaan pertama, Mbak Emilia, justru yang kita lakukan, One HR lakukan ini kan sebetulnya CR nih, kasarnya gitu ya.
ini kan sosialisasi bahwa ada loh di dunia, dan sekarang itu, yang minggu lalu saya juga share, saat ini software pemakan dunia. Agile pemakan software. Nah, kalau kita nggak hati-hati, teman-teman, culture pemakan agile. Alias, kita nggak bisa agile karena culture-nya nangkut nih. Jadi sebetulnya, bagaimana kita itu memahami dan mensosialisasikan, itulah yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman itu jadi cukup senang gitu ya, sehingga bisa mulai pede juga untuk mulai sharing ini. Terus pertanyaannya, kalau misalnya kita belum agile, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada masalah kan? Kan nggak semuanya itu harus di ujung garda paling depan juga. Yang jelas, saran saya teman-teman, seininya aja, iramanya tuh seasiknya aja, dan seperlunya aja. Karena nggak ada gunanya juga kita itu berada di paling depan kalau kemudian kita nggak komit terhadap itu. Itu ya, mudah-mudahan ini jawab. Terus, Pak Effendi mau tanya langsung. oke silakan Om F. Om lagi Pak F. Pak F boleh unmute. Boleh. Baik, terima kasih Mas. Kalau begitu bedanya apa antara tahap 3 dari Agile HR yang mana being a business partner for external customers dengan HR outside in-nya Dave Ulrich, Mas? Silakan. Oke, jadi gini, kalau pendekatannya Dave Ulrich itu kan dimulai dengan HR itu sebagai service. Seluruh alam pikirnya itu dimulai dengan premis itu. Sehingga HR outside-nya ini tuh sebetulnya extension dari pendekatan itu. Wow. Gitu ya. Adapun kalau yang tadi dari konsorsium tersebut, jadi gini, saya mundur satu Pak Effendi. Pendekatan Ulrich itu menempatkan HR itu sebagai business partner. Ya. Maka salah satu tema yang kuat di situ adalah HRBP. Adapun pendekatan Agile itu HR sebagai part of the business. Dia masuk di dalam bisnisnya. Karena itulah, sebagai part of the business, di dalam maturity yang ketiga itu, dia jalan-jalan keluar sekarang. Karena yang di dalam, itu sudah kuat di dalam gugus tugas Agile masing-masing. Yang jelas, yang ketiga ini, itu tidak sederhana, karena berarti HR-nya sudah mumpuni, dia sudah sigap untuk bisa tanggap terhadap masalah-masalah di dalam, enough, sehingga dia bisa mulai jalan-jalan keluar. Jadi bedanya adalah, dari alam pikirnya, kalau yang satu itu adalah HR sebagai business partner, di sisi sini adalah HR sebagai part of the business. Mudah-mudahan jawab ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Matur nuwun. Yang mau nanya langsung lagi silakan. Lebih enak gini deh kayaknya, daripada gua monolog. Ini ada pertanyaan ya. Maaf, untuk ikut ini apa harus dari sesi yang pertama? Enggak, saya udah bikin supaya kalaupun teman-teman datang hanya di sesi tertentu, itu you can enjoy. Apalagi di setiap sesi itu nanti akan kami siapkan videonya. Contoh, ini kan sesi kedua ya, video untuk sesi pertama udah tersedia. Kemudian materi juga udah ada di share di grup One HR. Jadi untuk teman-teman yang belum jadi member dan bersedia bergabung, saya mohon dengan sangat untuk segera join, sehingga bisa dapat materinya, jadi bisa enjoy juga tuh yang sebelum-sebelumnya. Gitu Pak ya. Bambang Yapri mau nanya langsung. Oke, Pak Bambang. Unmute Pak Bambang. Halo. Yes. Ya, mau Halo. nanya. Silakan, nanya Monggo. aja. Kalau untuk tahapan yang ada 1, 2, 3 itu, kalau dilihat dari kondisi perusahaan yang ada sekarang kalau di Indonesia, rata-rata kita berada di mana, Pak Denny? Kalau dari riset tersebut itu mostly antara 1 dan 2 dengan kecenderungan lebih ke 2, Pak. Oke, dan apakah dari perusahaan yang berbasis digital dengan katakanlah manufaktur itu punya stage yang berbeda dalam adopsi terhadap peran yang HR mainkan?
Oke, jadi gini, ini mungkin lebih pas kalau kita lihat dengan framework yang saya share sebelumnya. Enggak saya share, gue mimpi. Ada framework 4 itu Pak Bambang. Jadi sumbu Y-nya adalah dinamis dan sumbu X-nya adalah stabilitas backbone. Ini tolong dibayangin aja ya. Di sumbu Y, jadi kalau kita anggap matriksnya itu ada kiri, kanan, atas, bawah, maka kiri atas itu adalah startups. Kiri bawah adalah organisasi yang terlantar. Kanan bawah adalah organisasi birokrasi. Kanan atas adalah organisasi agile. Jadi manakala kita bicara organisasi yang agile, mostly adalah organisasi yang go digital, bukan yang born digital. Kalau born digital, rata-rata mereka sudah ada di bagian startup. Dan perusahaan startup biasanya itu mereka langsung mulai dengan pendekatan Scrum, Extreme Programming, dan sebagainya. Dan perusahaan startup biasanya belum punya fungsi HR yang mumpuni. HR itu datang belakangan, sesudah size-nya cukup. Sehingga nggak punya isu dengan legacy HR. Yang kita hadapi di sini, menjadi basis dari diskusi kita hari ini, justru adalah perusahaan-perusahaan yang sudah punya legacy HR. Bagaimana legacy HR ini bisa ikut adaptasi manakala bisnisnya itu sudah mulai embrace digital juga, supaya jangan sampai HR-nya malah jadi bottleneck. Sehingga isinya beda Pak Bambang. Kalau saya di startup, misalnya Om Dudi ya, tiket.com misalnya gitu kan, itu HR-nya justru bisa menyelimuti, karena memang kebutuhannya itu, bisnis foundation-nya ada, baru HR-nya itu kemudian ditata. Kalau HR-nya sudah terlanjur tertata, kemudian ternyata bisnis need-nya berubah, ini yang justru lebih challenging, dan itulah yang kita bahas hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan jawab. Thank you. Thank you. Ini, ini sebentar nih, dari Pak Indra Sosrojoyo nih ada pertanyaan. Kalau kita lihat di dalam tim Scrum di development, dalam satu tim ada developer, QA, UX. Kalau dalam manajemen, apakah juga terdiri dari beberapa role? Betul, Pak. Tadi kan saya bilang di depan bahwa pendekatan Scrum ini paling sering diadopsi oleh organisasi, gitu ya. Contoh aja, di perusahaan saya sendiri sekarang itu, tim Scrum-nya multidisiplin. Ada dari procurement, ada dari IT, ada dari HR, ada dari operations, untuk menyelesaikan masalah yang ingin dituntaskan. Memang di sini berarti kita masih lebih pinter-pinter nih, mencari tim-tim lintas bidang yang relevan, yang bisa melihat dari multiple perspektif, supaya solusi agile itu bisa muncul. Ini mudah-mudahan jawab nih. Pak Beni juga mau tanya langsung. Oke. Silakan Pak Beni. Malam Coach. Halo Om Beni. Halo. Lo nggak gue remove ya? Kenapa? Nggak gue remove. Udahlah ya. Oke, ada dua pertanyaan sih tadi, sebetulnya melanjutkan pertanyaannya dari Pak Effendi sih. Silakan. Pertama adalah contoh value contribution HR sebagai SR as part of business itu seperti apa sih contohnya? Kedua adalah simple steps yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke tahap HR as part of business itu seperti apa kira-kira? Oke. Itu aja. Thank you. Pertanyaan dua-duanya jab sama uppercut nih, mati gue. Jadi gini, untuk yang pertama, HR itu memberikan value ke bisnis, saya mungkin bisa share screen lagi ya, tunggu ya. Ini akan bantu kalau saya tunjukkan lagi satu halaman. Sebentar, sabar ya teman-teman ya. Saya share dulu nih. Ini dia nih, udah kelihatan belum? Mbak Meti udah kelihatan belum nih gambar yang ini nih? Ya, udah. Udah ya? Oke. Jadi untuk jawab Om Beni tadi itu, ada di yang problem identified at the source. Di situ justru. Jadi kalau teman-teman lihat, bagaimana value edit yang bisa diberikan HR adalah bagaimana membantu identifikasi masalah di lapangan, dan kemudian menjadi bagian dari yang hijau tuh, tim cross-functional untuk jumps into action.
Nah, itu artinya HR itu perlu membawa wisdom dari sisi people dan organization. Karena paling kurang, HR itu kan pegang dua itu ya. Dari sisi people, dari sisi organisasinya. Artinya, bagaimana kita itu membuat solusi untuk masalah tersebut dari sudut pandang HR. Paling kurang, kita bisa bilang bahwa, loh, kalau misalnya solusi ini diimplementasikan, berarti harus ada perubahan mindset dulu. HR bisa kontribusi di situ. Atau misalnya, kalau solusi mau diimplementasikan, HR bisa ngingetin, tunggu, ini ada business as usual loh, kalau kita implement seperti ini, goyang nih yang lain nih. I think we need to escalate this ke direksi untuk memastikan dulu, apakah ini mau kita implement di sini, atau sebaiknya kita bikin menjadi bertahap. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan kedua tadi tuh, langkah sederhananya seperti apa? Langkah sederhananya adalah tadi, teman-teman yang terhormat, ikut identifikasi masalah, lalu memberikan insight, memberikan experience dari sudut pandang HR, terserah ya, kita bisa bilang HR, kita bisa bilang human capital, kita bisa bilang people, tapi your point of view sebagai seorang expert di situ. Dan yang paling penting di sini, teman-teman yang terhormat, you must have a strong standpoint. Kalau Anda sebagai HR itu punya strong standpoint, Anda akan sangat membantu tim lintas bidang. Tapi kalau Anda itu nggak punya standpoint, ke kiri dan ke kanan doang, itu kayak lagu potong bebek angsa gitu kan, repot juga nih, orang jadi nggak terbantu. Karena apa? Misalnya gini, yang operation bilang, ini kita mesti namain gini, oh iya deh. Tapi kemudian yang finance bilang, oh nggak bisa nih, kalau kayak gini costnya tinggi. Oke deh, kita jangan nambah, itu bikin kacau. Jadi langkah yang paling basic justru menurut saya adalah you need to have a very strong standpoint as an HR professional. Harusnya gimana sih? Bahwa itu nanti argumen itu debat, nggak masalah. Karena memang di dalam pendekatan agile itu ada 5 prinsip atau 5 value yang ini harus dilakukan semua orang, yang istilahnya itu FORCC, teman-teman. Fokus, open, respectful, committed, dan collaborate. You need to have an open discussion, tapi juga respectful discussion, sehingga kalaupun point of view-nya itu beda, nggak masalah. Justru itu yang akan membuat kontribusi Anda sebagai HR itu langsung kelihatan. Gitu ya, mudah-mudahan jawab nih. Arnold Sigisa, angkat tangan, silakan. Oke, Om Arnold. Luar biasa banget sih nih ya. Gue berat banget nggak nyampe nih kayaknya. Makanya mau nanya langsung deh. Jadi kalau melihat dari paparan tadi dari Coach DT, agile nih safety-nya tuh luar biasa ya Coach ya. Gitu. Safety dari yang tadi eksekutor ke apa sih namanya, ke moderator aja tuh bukan hanya kata-kata gitu, dari body count ke individual, apalagi ke business partner gitu loh, team and individual. Kemudian dari value add gitu, dari cost cutting kita ngomongnya value customer. Itu kan bukan hanya kata-kata, itu kan harus benar-benar komitmen yang dilakukan gitu loh. Komitmen step by step-nya itu dilakukan dengan baik gitu. Kemudian semua lini udah menjalankan sesuai dengan tugasnya. Kata dia IT ada tugasnya, logistik ada tugasnya, gitu. Nah, sejujurnya sih saya sebagai business partner gitu loh di kantor, saya ngerasa oh gue masih eksekutor banget ya gitu. Apalagi saya di level middle lah ya, belum di top management gitu loh. Sepertinya sih saya ngelihat di sini, oh kalau ada dari top manajemen, top to bottom gitu, cascading-nya tuh enak gitu loh. Cascading-nya langsung dapat sampai bawah tuh bisa jalanin tuh. Si agile-nya itu seperti apa. Ya, misalnya mereka akan buat komite-komitenya di setiap departemen, ada scrum-scrumnya dan bisa dijalanin tuh sampai atas dapat. So, di level middle gitu loh, bagaimana ya kita untuk meyakinkan si top manajemen, apalagi ilmu kita yang masih belum sampai juga di sana. Tapi untuk meyakinkan manajemen kalau agile itu penting loh gitu. Oke. Shifting si organisasi akan lebih baik lagi. Itu sih Coach. Jadi gini, thank you for the question, dan ini sebetulnya jawabannya juga sederhana gitu ya. Yaitu, yang menarik dari agile itu adalah hasilnya itu akan bicara sendiri nanti. Yang interesting, Om Arnold, adalah bahwa kita nggak harus seluruh organisasinya agile untuk kita bisa agile. Jadi, saran saya 2 gitu ya, start small. Lakukan saja apa yang bisa di lingkungan Anda sendiri.
Karena pertanyaan Anda ini sebetulnya terjadi di tahun 90-an awal pada saat orang-orang agile itu bekerja di lingkungan yang totally waterfall. Oke. Bayangkan ya, para pionir agile itu, dan mereka tuh lebih parah daripada kita sekarang, karena mereka belum punya proven framework. Mereka frameworknya itu harus dites, kalau gagal ya udahlah cari lagi. Jadi kebayang kan, hancur-hancuran banget zaman itu. Kebayang Anda hidup di dunia 20-25 tahun yang lalu di sebuah organisasi yang hanya percaya top down, dan mereka harus bilang gini, kita top down sih, tapi kita punya produk seminggu sekali, misalnya gitu. Kita top down sih, tapi kita kerjanya by team. Kebayang kalau Anda di zaman itu, gitu ya, itu kan diketawain orang sekantor, lu ngapain sih? Jadi good news-nya, karena sekarang itu agile itu udah nggak kayak seperti itu, maka kalau kita memulai agile, bisa. Saran saya adalah start small, dan yang kedua jangan ambisius. Artinya, mentang-mentang kita tahu bahwa ujungnya itu adalah maturity ketiga, itu kan sama aja kayak lu bilang, gue pengen jadi pembalap Formula 1, gitu kan. Ya semua juga tahu pembalap Formula 1 mulainya dari kotak sabun dulu gitu, nggak ujuk-ujuk Formula 1. Jadi, sangat penting untuk kita itu start small dan telaten. Jawaban saya cuma gitu. Ketelatenan inilah yang kita lakukan agile tiap hari inilah yang akan membuat kita itu jadi jago. Nggak ada orang jadi jago itu dalam waktu sebulan, 3 bulan. Jadi saran saya jangan sekali-kali meyakinkan pimpinan kalau kita sendiri belum jalanin. Itu sih suicide namanya, kayak begitu. Mendingan kita itu telaten, kita jalanin sendiri hasil, sehingga kemudian atasan mulai nanya, ini kenapa ya departemen ini oke ya? Nah disitulah itu yang saya bilang tadi. Hasil dari pekerjaan kita itulah yang kita nanti sampaikan. Ini kita coba cara lain sih bos. Something like that. Itu akan lebih efektif gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan jawab nih. Thank you. Jawab banget. Thank you coach. Thank you. Langsung pertanyaan di chat aja, Coach. Oke. Ini ada pertanyaan. Scrum efektif jika Scrum Master percaya penuh timnya. Jika Scrum Master terlalu mengontrol setiap anggota tim, bisa menyebabkan tim menjadi stres. Bagaimana manage tim yang multi karakter? Thank you for the question. Balik lagi ya, hakikatnya agile team itu adalah semua member itu tanggung jawab. Nggak ada leadernya. Tugasnya seorang Scrum Master, atau kadang-kadang disebut agile coach, adalah membantu memastikan any penghalang itu bisa diselesaikan. Penghalang itu bisa macam-macam. Contoh, kalau tim membernya itu kedodoran, maka Scrum Master bisa bantu. Mungkin aja tim member ini kedodoran karena dia kewalahan ngerjain kerjaan dari atasan yang business as usual dengan pekerjaan agile-nya. It can be one. Yang kedua, misalnya kalau antar tim member pada saat melakukan daily stand up misalnya, itu nggak saling terbuka. Scrum Master juga bisa bantu untuk membuat orang-orang itu lebih tiada dusta di antara kita. Ada lagi yang bisa dia lakukan, apa misalnya? Seorang product owner itu kan biasanya permintaannya banyak banget gitu loh. Nah, Scrum Master ini juga bisa bantu. Ngomong ke product owner, ntar ya, itu kita masukin product backlog dulu, jangan dimasukin ke sprint backlog dulu, soalnya ribet nih, tim masih belum siap. Tapi di sisi lain, kalau Scrum Master ngelihat bahwa timnya nih kelewat kelewat Wallace gitu, dia bisa bilang sama product owner-nya, "Oi, product owner, kayaknya udah waktunya deh lu pecutin lagi nih, lu tambahin deh requirement lo." Jadi kayak gitu. So, kata kuncinya bukan managing tim yang multi karakter, tapi how we support them. Karena pendekatannya udah bukan manajemen lagi nih. Ini betul-betul human relation. Ini yang kita nggak biasa. Karena kalau managing, kita itu kan punya executive power yang kita bisa directing. Nah ini kita nggak bisa directing. Ini lebih kayak servant leadership gitu loh. Gimana sih kita itu bisa memberikan influence ke orang lain, jadi orang lain mau. Jadi first things first, kalau kita itu jadi Scrum Master, kita harus nunjukin bahwa kita tuh sincere untuk membantu tim, dan kita mesti nunjukin bahwa kita tuh siap untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah praktisnya. Ini nggak gampang, tapi sama kayak tadi pertanyaannya Arnold gitu ya. Start small aja, kita jalanin.
nanti begitu tim itu lebih confident sama kita juga lebih pede, sehingga nanti jalannya juga lebih bagus. Ini mudah-mudahan jawab ya. Iya, Oke. Aditya Imanudin mau bertanya langsung. Oke, silakan. Silakan Pak. Halo, selamat malam. Terima kasih. Malam. Saya mau nanya, di yang nature of management yang di ketiga itu kan dibilang agile management. Kayak yang kedua meritocracy. Agile management kayak gimana ya? Agile management, oke. Ya. Apakah Jadi gini. Sosiokrasi, holacracy atau gimana? Oke. Jadi masalah krasi-krasi itu kan juga sebetulnya kategori ya. Seperti disebutkan, yang namanya bentuk agile management itu sendiri kan masih evolving sebetulnya. Karena nggak banyak organisasi yang sudah sampai situ. Dalam kenyataannya, ribuan tahun yang kita kenal itu hierarki. Yang saya maksud ribuan tahun apa? Orang bikin piramid, itu kan hierarki. Cina itu bisa menguasai dunia juga hierarki. Jadi sepanjang peradaban manusia itu kita udah kenal pendekatan hierarki tersebut. Nah, jadi menurut saya juga nggak mungkin ujuk-ujuk yang namanya hierarki itu hilang. Because we need that. Dan command and control itu selamanya akan ada. Jadi kalau kita lihat, ini saya juga ngelihatnya gini ya, I'm being very practical here. Pada saat kita bicara, kalau secara kerangkanya, totally network itu kan artinya semuanya itu udah kayak ini aja ya, kayak saling nyambung, menyambung itu. Hubungan antar role itu juga jadi horizontal semuanya. I don't think it will ever happen. Yang ada, misalnya kalau tadinya hierarkinya itu 7, 8, 10 lapis, barangkali jadi cuma 4. Tapi akan tetap ada hierarki itu. Jadi kalau kita lihat, ini mungkin lebih seperti clustering aja gitu, Mas. Sehingga akan ada pekerjaan-pekerjaan di lapangan yang memang sudah full agile, tapi kemudian akan selalu ada yang namanya reporting hierarchy. Yang kita terbantu adalah karena teknologi informasi sekarang itu kan membuat hubungan itu, kontak itu bisa one on one, gitu kan. Sehingga kalau dulu kita bicara hierarki, itu murni karena kemampuan span of control kita nggak ada. Tapi kalau sekarang, dengan teknologi komunikasi, sosial media, whatever lah yang di dalam perusahaan sekalipun, itu yang namanya rumus yang anak-anak komunikasi masih tahu nih gitu ya, ada rumus n kuadrat min n per 2, tahu nggak tuh? Misalnya ada 3 orang, maka jumlah koneksi antara 3 orang tersebut adalah 3 pangkat 2 dikurangi 3 bagi 2, alias 9 kurang 3 bagi 2, 6 bagi 2, cuma 3 gitu. Tapi kalau karyawan 1000, berarti 1 juta dikurangi 1000 bagi 2, ada 500.000 hubungan. It will not be very practical kalau sebuah organisasi yang isinya 1000, koneksinya tuh 500.000, mati aja kalau kayak gitu. So, kita pasti akan tetap punya satu sort of hierarchy. Hanya saja bentuk hierarki ini akan ditemani dengan hubungan-hubungan langsung. Contoh sekarang di banyak organisasi, misalnya lewat internal, saya bisa langsung kontak CEO, meskipun mungkin saya tuh CEO tuh nenek moyang saya gitu misalnya ya. So, kita nggak usah pusing, Mas, kalau menurut saya dengan bentuknya nanti kayak apa. Saya lebih cenderung yang praktis-praktis aja dulu, yang bisa diagilkan apa yang work well, organisasi nanti pasti adaptasi. Saya ambil contoh yang ekstrim ya, Angkatan Darat Amerika, itu mereka di operating theater pun, mereka sudah berubah. Mereka bukan lagi command and control, ada bukunya kok itu. Mereka sekarang itu sudah adapt dan collaborate. Kalau military aja yang kita tahu secara tradisional itu hierarki aja berubah, apalagi organisasi bisnis yang lebih luas daripada militer. So, saran saya, let's focus on what's possible, tapi nggak usah fokus terhadap ini ujungnya kayak apa ya. Karena antara, gini, di dalam praktek itu kita selalu berhadapan dengan 2 hal, Mas. Harusnya gimana, nyatanya gimana. Saya sih orang praktis ya, yang saya pegang nyatanya. Harusnya ntar aja sambil jalan. Ini mudah-mudahan jawab ya. Ya. Tadi bukunya itu Team of Teams-nya McChrystal bukan ya? Yes, betul. Ya. Thank you. Coach, di chat ada yang bertanya. Yes.
anggota Agile team itu kan self disiplin. Kalau misalnya Agile itu baru bisa berkembang di organisasi orang-orang yang self driven. Bagaimana kalau misalnya organisasi orangnya kebanyakan masih mindsetnya belum seperti itu? Thank you. Saya punya pandangan totally berbeda. Karena gini, system drives behavior. Agile system drives agile behavior. Bureaucratic system drives bureaucratic behavior. Saya kasih contoh yang praktis ya. Kenapa orang kita, sama nih kita-kita juga, kalau di Indonesia kerubutan, kalau ke Singapura antri. Kenapa behaviornya bisa beda banget? Karena di Singapura ada sistem antri. Di kita loket dibuka nggak ada tuh antrian, ya otomatis kerubutan. Nah, yang namanya Agile Framework, ini Mas Rizi, itu otomatis akan membuat kita itu harus kudu kerjasama. Dan Agile Framework itu otomatis dengan namanya daily stand up, lu akan malu sendiri kalau tiap hari nggak deliver. 1, 2, 3, 4 kali nggak deliver masih oke. Tapi kalau terus-terusan nggak deliver, muka lo mau lo taruh mana gitu loh. Jadi, santai aja. Pakai aja yang namanya Agile Framework and you will see that people will change. Karena memang frameworknya membuat orang itu akan jadi kolaborasi, akan jadi deliver terus-terusan. Trust the process, jalanin aja, you will see tremendous changes. Dan ini konsisten nih saya lihat nih di organisasi yang pakai Agile, selalu kejadian kayak gitu. Ini mudah-mudahan jawab ya. Coach, sekarang kan udah jam 9.30, mau diterusin atau gimana? Serah aja sih gimana, kalau mau terusin berapa menit tapinya ya. Satu pertanyaan lagi deh, Coach Diti Oke. yang milih di chat. Apa ya? Oh ini nih. Apa beda tim Scrum dengan Matrix Organization? Thank you. Bedanya adalah kalau Scrum itu self-organizing. Untuk mendeliver satu hasil, maka orang-orang lintas disiplin ini akan saling kerjasama, bikin aturan main sendiri, sehingga bisa deliver. Kalau Matrix Organization, itu sebetulnya adalah satu organisasi di mana saya sebagai pemegang peran, itu punya tanggung jawab ke beberapa role. Contoh yang gampang ya, misalnya gini deh, kalau saya di tambang, saya orang administrasi, saya tanggung jawab ke GM tambang. Tapi sebagai orang administrasi, saya juga punya tanggung jawab ke orang HR. Saya punya tanggung jawab ke orang finance di head office. Itu matriks tuh. Dan dalam bentuknya yang lebih korporasi juga hal yang sama terjadi. Kenapa matriks ini dilakukan? Karena di dalam banyak kasus, belum tentu atasan saya itu punya kompetensi yang lengkap. Misalnya saya sebagai GM tambang gitu ya kan gue jago banget soal tambang, tapi gue nggak ngerti-ngerti amat soal finance, soal HR. Maka ini perlu dikomplement dengan orang-orang yang menjaga kesehatan disiplin saya. Jadi kalau dilihat di sini, matriks itu ciri sederhananya adalah saya sebagai pemegang peran itu punya beberapa atasan, ada yang atasan langsung, dan ada juga atasan-atasan yang berada di tempat-tempat lain. Di sisi lain, bentuk matriks juga bisa menunjukkan bahwa saya sebagai seorang pemegang peran itu bisa punya hubungan kerja dengan tempat lain yang di lintas bidang, dan mereka harus merespon. Contoh, kalau saya adalah safety officer, saya punya wewenang untuk bisa meriksa apakah di departemen-departemen lain itu safety udah jalan atau enggak. Dan meskipun saya bukan atasan mereka, mereka harus respon kalau saya itu nanya, memonitor pekerjaan mereka. Agile beda sama sekali. Agile itu keroyokan sifatnya. Istilah keroyokan mungkin kurang keren ya, makanya istilahnya Scrum. Scrum itu istilah yang dimulai dari rugby sebetulnya, di mana di dalam olahraga rugby itu, di mana ada bola, di situ dikerubutin oleh para pemain. Ternyata di tahun 86 ditemukan bahwa pendekatan ini jauh lebih efektif di dalam manajemen ketimbang yang estafet. Kalau yang matriks tadi itu sebetulnya masih estafet tuh. Saya mesti ngerjain ini, gue tanya dulu ke sini, ini udah dapat approval, gue tanya dulu ke sini, ini udah oke, gue bisa jalan. Kelihatan kan ya, bahwa iramanya itu masih banyak waktu-waktu yang hilang. Sedangkan kalau di dalam Agile, itu enggak. Itu semua akan langsung diselesaikan pada saat yang sama. Gitu deh. Pertanyaannya masih banyak sih, cuman waktunya yang nggak memungkinkan, udah 9.34.
Kita lanjut Rabu depan ya, Coach ya. Oke.